Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kaya raya, setelah minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Sa'labah bin Hatib sangatlah miskin. Namun ia sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan dalam Asbabun Nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Sa'labah selalu rajin pergi ke masjid siang dan malam. Dikutip dari terjemah kitab Duratun Nasihin, kening Sa'labah bahkan sampai kasar seperti lutut unta karena seringnya bersujud di atas tanah dan batu. Pada suatu hari, dia keluar dari masjid tanpa berdoa dan sholat sudah terlebih dahulu seperti biasanya. Melihat itu, Nabi SAW menanyakan kepada Sa'labah, "Mengapa engkau melakukan perbuatan seperti orang-orang munafik yang tergesa-gesa keluar masjid?" Kata Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai selembar kain saja yang dipakai di tubuhku ini. Ketika aku sholat dengan kain ini, maka istriku telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya, lalu menanggalkan kain itu, lalu dipakainya dan dia pun sholat dengannya. Maka doakanlah aku agar Allah mengaruniai aku harta," jawab dan pinta Sa'labah. Namun Nabi SAW menasehatinya, "Wahai Sa'labah, sedikit yang engkau syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tidak engkau kuat menanggungnya," katanya. Setelah itu Sa'labah datang lagi kepada Rasulullah dan kembali meminta hal yang sama. "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memberiku harta," katanya lagi. Mendengar itu, Nabi langsung menasehati kepada Sa'labah, "Tidakkah engkau Sa'labah mencontoh Rasulullah sebagai teladan yang baik? Demi Allah yang jiwaku dalam kuasanya, seandainya aku menghendaki gunung-gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya akan terjadilah," jawab Rasulullah. Namun untuk ketiga kalinya, Sa'labah datang kembali kepada Rasulullah dan meminta didoakan kembali agar mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar mendapatkan harta. Niscaya demi Allah yang telah mengurus baginda dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya jika Allah mengaruniai aku harta, maka aku pasti akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," kata dan janji Sa'labah. Maka mendengar itu, Nabi akhirnya mendoakannya, "Ya Allah, anugerahkanlah harta kepada Sa'labah," doa Nabi SAW. Maka setelah itulah Sa'labah yang memelihara kambing benar-benar mendapatkan harta berlimpah. Ternak kambingnya berkembang hingga memenuhi lembah kota Madinah, dan ia akhirnya pindah keluar kota Madinah hingga ia tak pernah lagi datang sholat berjamaah dan sholat Jumat. "Celakalah Sa'labah," kata Nabi SAW setelah tahu dari sahabatnya tentang Sa'labah. Dua orang utusan Nabi datang ke Sa'labah untuk menarik zakat, namun kurang diperhatikan oleh Sa'labah. Ia tak sudi membayar zakat, dan akhirnya ketika ia sadar, diriwayatkan zakatnya telah tertolak oleh Allah, Rasulullah dan juga sahabat Rasulullah. Sa'labah meninggal dunia di masa Khalifah Utsman dengan zakat yang selalu tertolak. Astaghfirullahaladzim. Itulah kisah tentang Sa'labah yang awalnya miskin namun menjadi kaya raya setelah minta didoakan oleh Rasulullah. Namun ketika ia kaya, ia lupa dengan janji-janjinya yang sempat ia katakan kepada Rasulullah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Sedekah juga tidak harus diukur dari berapa banyak harta yang kita berikan, tetapi keikhlasannya yang dinilai. Bahkan kita tersenyum pun itu sudah termasuk dari sedekah. Selain membuka pintu rezeki hingga surga, berikut adalah keistimewaan bersedekah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita sedekahkan, lalu dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu penolong kita di hari kiamat nanti. Bersedekah juga menjauhkan kita dari api neraka. Bersedekah pun menjadi obat dari segala macam penyakit. Lalu orang yang bersedekah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah pun, apalagi orang yang bersedekah jariah, tidak akan terputus, bahkan ketika dia sudah wafat, pahalanya pun akan tetap mengalir kepadanya. Lalu rezeki orang yang bersedekah tidak akan berkurang, melainkan akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan pertolongan ketika di hari akhirat, lalu memberikan keberkahan pada harta yang kita sedekahkan, dan juga mencegah kita dengan kematian yang jelek. Dan perlu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Untuk itu marilah kita gunakan harta kita untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.